nama saya Farah Mutia, biasa dipanggil Kak Farah. Saya ada dalam Sanggar Mutia. Kebetulan saya adalah pendiri dan sekaligus ketua yang mengelola Sanggar Mutia Traditional Dance. Sanggar ini berdiri sudah dari tahun 2010, bertepat di Pinang Ranti, seberang SMA 48. Tari keprak topeng. Tari keprak topeng itu adalah tari garapan kreasi Betawi yang berpijak dari gerak dasar tari topeng Betawi, dimana cerita dari keprak topeng ini adalah menceritakan bahwa seorang gadis Betawi itu mempunyai karakter tidak hanya lemah lembut, tapi memiliki juga karakter gagah, seperti yang digunakan dalam tari keprak topeng ini adalah topeng merah. Karena topeng merah itu kalau dalam Betawi itu adalah topeng kelana, itu adalah topeng gagahan. Jadi di sini gerak yang dibawakan itu ya lebih menampilkan gerak-gerak tari Betawi yang berpijak dari gerak gagahan topeng Betawi. Ya, kalau untuk topeng Betawi itu ada 3 karakter. Ada Panji itu warna putih, karakternya lemah lembut. Lalu ada Samba warnanya pink, itu karakternya genit, lincah. Dan yang 3 itu adalah karakter kelana, di mana karakternya ini adalah gagahan. Bicara tanggapan masyarakat mengenai kultur seni tari, kalau saya melihat saat ini sih perkembangan seni tari sudah cukup bagus ya, karena seni tari sudah dikembangkan tidak hanya di sanggar, bahkan di sekolah-sekolah terlihat dari adanya eskul tari. Nah, di situ bisa terlihat bibit-bibit muda yang memang ingin belajar menari. Jadi semakin banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak muda dalam bidang seni tari, saya rasa seni tari di Indonesia semakin berkembang dan bisa terus bertahan. Ya, pastinya sih memang harus dipertahankan karena itu adalah warisan budaya bangsa. Setiap garapan tari itu pasti beda, karena beda dari musiknya, beda dari gerakannya, pasti beda. Cuma ada memang gerak-gerak dasar topeng yang setiap tari topeng Betawi pasti ada. Misalkan contohnya kalau di keprak topeng ini kan, karena ini gagahan topeng kelana, selain pakai topeng warna merah juga nanti penarinya pakai sapu tangan. Nah, itu yang mencirikan bahwa itu adalah tari gagahan. Itu bedanya di situ. Kalau misalkan pijakan gerak dasarnya, misalnya ada gerak ajaknya topeng itu, semua tarian topeng Betawi itu kalau yang pakai topeng kelana pasti sama ajaknya, kecuali dia pakai topengnya topeng Panji, seperti misalkan topeng Gegot. Nah, itu beda, itu dia pakai topeng Panji, dia karakter gerakannya lebih lemah lembut. Jadi kalau setiap garapan tari topeng pastinya berbeda-beda, tergantung si penata tarinya dalam mengeksplor gerak yang akan digarap. Penting gasinya tergantung nih, pentingnya itu untuk apa dan untuk gimana. Misalnya kalau dalam lingkup pendidikan, karena kebetulan saya juga selain mempunyai sanggar, saya juga kebetulan guru seni budaya di SMK. Nah, jadi
penting supaya anak-anak generasi muda atau sekarang istilahnya disebut dengan Gen Z. Nah, Gen Z itu jadi mereka tuh tahu bahwa ada seni tari Nusantara atau tradisional yang harus dipelajari. Ya mungkin tidak mempelajari dulu deh, ingin tahu dulu. Pertama kan dari ingin tahu, lalu mempelajarinya. Nah mungkin kalau sudah mempelajarinya jadi menyukai atau bahkan bisa langsung terjun langsung ke sanggar-sanggar tari. Jadi menurut saya penting tari itu kalau misalnya dalam lingkup pendidikan. Tapi kalau dilihat lagi dari sisi apa ya, karena kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau saya karena saya suka seni tari ya saya bilang tari itu penting. Pentingnya apa ya, itu tadi untuk mengembangkan bakat-bakat anak. Seperti di sanggar ini kan banyak anak-anak yang usianya paling kecil 3 tahun. Nah di situ kita bisa lihat apakah memang anak tersebut punya bakat seni, khususnya di seni tari. Kalau misalkan dia punya bakat seni tari, biasanya itu lanjut sampai nanti di SD, SMP, SMA atau kuliah itu terus lanjut. Jadi nggak cuma asal sebulan 2 bulan ikut sanggar setelah itu hilang. Tapi kalau memang dia punya bakat, punya kemauan, punya minat ya pasti lanjut. Jadi menurut saya sih penting. Kalau nanya ke saya, mungkin kalau kakak nanya ke yang lain ya nanti mungkin jawabannya beda lagi. Menangani murid-murid sini sejak mulai tahun 2012, kurang lebih saya 12 tahun di sini. Saya tertarik dengan seni tari ini berawal saya sejak kecil itu menonton festival Betawi, di mana di dalam festival Betawi itu saya melihat anak-anak sejak dini itu sudah menampilkan tari tradisional. Dengan melihat anak-anak sejak dini menari, dan itu saya ingin ikut mencoba tari tradisional. Kalau menurut saya minat terutama pada pemuda-pemudi itu benar-benar dinamis banget ya. Terutama pada saat ini tuh banyak banget tantangan-tantangan dari luar, dari K-pop atau dari grup-grup internasional lainnya. Tapi hal tersebut nggak benar-benar mempengaruhi minat pemuda-pemudi. Pada saat ini masih banyak juga kok yang mau melestarikan tarian-tarian tradisional terutamanya. Meskipun sangat bersaing ya tentunya. Lalu peran era digital pada saat ini juga benar-benar berpengaruh banget, dimana sering juga kita melihat banyak kok anak-anak muda sekarang yang mulai mengupload tentang tarian-tarian tradisional atau tentang asal daerah pada tari-tari tradisional seperti itu. Jadi kalau menurut saya benar-benar masih eksis dan masih bisa lagi untuk dikembangkan lebih jauh. Oke, jadi kalau menurut saya sendiri, pendapat dari saya, tari itu banyak ya, bisa di bidang ekonomi, sosial, maupun untuk upgrade diri sendiri. Kayak itu termasuk internal dalam diri sendiri. Itu tuh ngasah soft skill kita. Selain dari mandiri, kita juga jadi seorang penari, bisa jadi orang yang percaya diri dalam berbagai bidang. Nah kalau sosial itu tentunya di bidang masa anak-anak biasanya butuh yang namanya interaksi berlebih. Jadi kayak supaya motorik anak tuh jalan, jadi diajak interaksi melalui gerak-gerak, mungkin tari juga mendukung. Kalau di bidang ekonomi sendiri bisa membantu UMKM yang berada di sekitar karena adanya pelatihan tari khususnya dan pemakaian kostum. Bisa juga bagi ibu-ibu yang kreatif membuat pala atau aksesoris yang bisa dipakai dan digunakan. Kalau menurut saya itu aja. Karena pada intinya itu Mika tuh suka sama nari ya. Kebetulan dia kalau di rumah tuh suka goyang-goyang. Untuk lebih terorganisir gerakan-gerakannya dia itu, makanya mamanya masukin dia ke sanggar sini.
satu deket, terus Ya. anaknya juga suka nari yang tradisional. Kalau untuk yang K-pop suka sih, cuman nggak terlalu kayaknya. Terus udah gitu mau antre yang jauh juga mamanya sibuk. Awalnya kan tarian ini dibuat itu apa ya, ketika saya ingin mengikuti sebuah perlombaan tari ya. Jadi ada ide sendiri, dan kebetulan memang musiknya ini musik garapan lama dulu zaman saya kuliah. Jadi dicoba dieksplor lagi geraknya, dikembangkan lagi ya. Pengennya sih supaya, karena saya punya sanggar ya, nanti bisa diturunkan ke adik-adik yang lain supaya ya bisa berkembang. Harapannya sih pastinya biar bisa diperlihatkan tidak hanya di sanggar. Jadi kalau kayak lomba-lomba di luar, mungkin ngisi acara di mana itu dibawakan supaya bisa dikenal oleh orang lain. Semoga generasi-generasi muda zaman sekarang mau ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya, terutama di dalam bidang seni tari tradisional. Harapan saya ke depannya untuk terlebih di bidang seni tari ya, semakin banyak pihak-pihak baik dari pemerintah atau masyarakat yang mau ikut mendukung anak-anak muda seperti kami dalam hal melestarikan terutama tarian tradisional, di mana kita benar-benar sangat membutuhkan banget bantuan, entah di bidang tempat untuk pelatihan tari atau tempat untuk pementasan, dan selain itu juga kita sangat butuh dukungan di bidang finansial, karena hal tersebut sangat-sangat berpengaruh terhadap jalannya pementasan kita, karena kan kita butuh kostum, butuh makeup yang dimana biayanya itu tidak sedikit. Harapan aku pertama dari bidang nari ini adalah platform ya. Platform itu bisa online bisa offline. Nah, kita tuh butuh dukungan dari offline-nya, kayak contohnya dari bidang pihak pemerintah maupun pihak swasta. Siapa tahu dari sponsor-sponsor tersebut bisa mendukung adanya tari melalui pendanaan, dan pemerintah seharusnya mengadakan perlombaan-perlombaan yang lebih bergengsi agar orang-orang juga termotivasi untuk ikut. Jadi nggak cuma di bidang keuangannya aja, tapi dibantu juga di bagian medianya atau kayak sebuah wadah penyaluran bakatnya.